Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suto Sinting alias Pendekar Mabuk menanyakan nama asli Singo Bodong. Apa maksud Suto menanyakan nama asli Singo Bodong? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Mengapa kau disebut Singo Bodong? Karena sewaktu kecil aku hampir mati dimakan seekor singa, tapi segera diselamatkan oleh orang-orang desa. Sejak itu aku dipanggil Bodong, sambil menunjukkan pusarnya yang memang melotot keluar bagai mata orang sedang marah. Baiklah, aku percaya. Sejak kita jumpa di kerumunan orang depan kedai itu, kau dan Dewa Racun selalu curigai aku terus. Ada apa sebenarnya? Ada orang mirip kamu dan mengaku bernama Dadung Amuk. Mirip aku? Singo Bodong memegang dadanya sendiri. Dia mirip Singo Bodong? Oh, tidak mungkin. Singo Bodong hanya satu. Singo Bodong tidak mau disamakan dengan Dadung Amuk. Kau benar-benar tidak mengenal Dadung Amuk? Tidak. Singo Bodong tidak kenal dengan Dadung Amuk. Singo Bodong tetap menggeleng. Kalau ada orang yang meniru-niru penampilan Singo Bodong, Singo Bodong akan marah. Singo Bodong akan adukan orang itu pada ibu. Orang ini memang gede-gede bisul, pikir Dewa Racun. Kelihatannya saja gede, tua, tapi jiwanya masih anak-anak. Mana suka manjak pada ibunya. Pantaslah kalau dia tidak laku kawin walau usianya sudah cukup dewasa. Suto juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Dewa Racun. Namun Suto tidak menghanyutkan diri dalam pemikiran itu. Ia segera ajukan pertanyaan yang membuat Singo Bodong tertegun beberapa saat. Apakah ayahmu masih ada? Singo Bodong menarik napas panjang-panjang. Matanya yang lebar berkesan galak itu menjadi redup. Pendekar Mabuk jadi kerutkan dahi. Sesaat kemudian, terdengarlah jawaban dari mulut Singo Bodong yang bernada lesu. Aku tidak tahu apakah ayahku masih ada atau tidak. Mengapa begitu? Dulu, semasa masih mudanya, ibuku adalah seorang sinden. Ia berkeliling kemana-mana bersama rombongan Tayub. Dulu, katanya ibu pesinden tercantik. Banyak lelaki suka padanya. Sampai satu saat ibu lahirkan aku dan dari lelaki yang tidak mau menikahi ibu. Lelaki itu sekarang entah ada di mana, masih hidup atau sudah mati, ibu sendiri tak tahu. Wajah duka melapisi kulit coklat tua yang berkumis tebal itu. Suto melihat kesungguhan dari cerita Singo Bodong, lalu Suto bertanya lagi. Adikmu yang perempuan itu apakah lahir dari lelaki yang sama? Tidak. Adikku lahir dari ibu. Iya, maksudku, apakah lahir akibat hubungan ibumu dengan laki-laki yang menjadi bapakmu itu? Kata ibu memang iya, tapi sejak lahirnya Narsi, ibuku tidak mau lagi berhubungan dengan orang itu. Kenapa? Karena orang itu tidak pernah muncul lagi dan ibu tidak tahu harus mencarinya kemana. Lalu ibu berhenti jadi sinden, padahal ibu punya suara bagus. Sampai sekarang ibu masih suka alunkan tembang di tengah malam. Kalau dia sudah alunkan tembang, wah. Ya,
Cukup. Aku sudah bisa bayangkan kehebatan ibumu. Potong Suto yang merasa tak perlu mendengar pujian seorang anak pada ibunya. Dewa Racun melompat dari dahan, turun mendekati pendekar mabuk dan berbisik. Aku rasa dia bukan hasil dari sejenis sabrang raga. Iya, lalu siapa Dadung Amuk itu sebenarnya? Ayahnya dia? Mungkin saja. Suto ajukan tanya lagi pada Singo Bodong. Apakah kau pernah dengar ibumu sebutkan ciri-ciri lelaki yang menjadi bapakmu itu? Singo Bodong kerutkan dahi sejenak lalu menjawab. Menurut cerita ibu, bapakku orang yang ganteng, tampan sepertiku kira-kira. Dia sering disebut ibu dengan sebutan Sang Arjuna. Dewa Racun tertawa tertahan dan berbisik pada pendekar mabuk. Kalau hasil cetakannya seperti dia, lantas Sang Arjuna seperti apa menurutmu? Rusak! Jawab Suto sedikit tersenyum lalu kembali bersikap tegas. Kepada Singo Bodong. Kau pernah dengar ibumu menyebutkan nama bapakmu? Dulu pernah. Siapa nama bapakmu itu? Aku lupa. Aku tidak pernah mengingatnya. Tapi ibu lebih sering memanggilnya Arjuna. Dewa Racun berbisik lagi. Jangan-jangan ibunya tidak bisa bedakan antara Arjuna dengan Dasamuka. Ia tertawa terkikik dengan mulut dibungkam sendiri. Suto hanya tersenyum tipis dan tak mau tanggapi kelakar itu. Tapi tiba-tiba Singo Bodong bersuruh. Nah, hampir seperti itu namanya. Hampir seperti itu. Siapa tadi? Dasamuka. Ulang Dewa Racun. Iya. Hampir seperti Dasamuka nama bapakku. Dasamuka itu tokoh raksasa dalam pewayangan. Iya, aku tahu karena aku sering nonton wayang. Tapi nama bapakku hampir sama dengan Dasamuka. Pendekar mabuk menggumam dan berpikir beberapa saat. Siapa nama tokoh dunia persilatan yang bernama mirip Dasamuka ya? Belum tentu orang itu dari tokoh persilatan. Kemudian Suto ajukan tanya lagi pada Singo Bodong. Apakah ibumu pernah ceritakan kehebatan orang yang menjadi pujaan hatinya itu? Iya, pernah. Ibu pernah cerita kalau Sang Arjuna itu pandai berkelahi. Kalau berkelahi, tidak pernah kalah. Suto memandang Dewa Racun dan berkata pelan. Jelas, dia dari tokoh persilatan. Siapa tokoh persilatan yang namanya mirip Dasamuka? Apakah Durmala? Kurasa itu tak mungkin. Tiba-tiba Singo Bodong berseru. Ya, itu. Ia menuding Dewa Racun yang membuat Dewa Racun sempat kaget dan cepat pasang kuda-kudanya. Itu nama bapakku, Durmala. Tapi Durmala siapa ya? Pikir Singo Bodong. Suto cepat menyaut. Durmala Sanca. Nah, tepat. Singo Bodong pegikan suara dengan semangat. Betul, nama bapakku betul itu, Durmala Sanca. Tentu saja hal itu membuat pendekar mabuk dan Dewa Racun sama-sama terperangah-bengong. Mereka saling pandang dengan mata menekang. Cukup lama Suto dan Dewa Racun saling terkunci mulutnya sejak mendengar nama ayah dari Singo Bodong adalah Durmala Sanca. Ini sesuatu yang sulit dipercaya oleh Suto maupun Dewa Racun karena Durmala Sanca adalah nama asli siluman 7 nyawa. Apakah kau percaya dengan kata-katanya? Suto mencari tahu perasaan Dewa Racun. Dan si kerdil yang gagap itu menjawab, agak sangsi sih, nama Dasamuka tidak mirip nama Durmala Sanca. Mungkin dia salah dengar atau salah ingat. Tak mungkin Durmala Sanca punya anak seperti dia. Kemudian pendekar mabuk segera tanyakan pada Singo Bodong, apakah kau tidak salah dengar tentang nama itu? Tidak, kurasa tidak. Malahan ibu pernah bilang aku tak boleh menanyakan pria lelaki yang telah dianggapnya siluman itu. Kembali mata Suto beradu pandang dengan mata Dewa Racun. Kejap berikutnya mereka sama-sama terbungkam mulut, hanyut dalam kecamuk batinnya masing-masing.
Apakah gerangan yang membuat batin Suto Sinting alias Pendekar Mabuk sama-sama hanyut? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.